Yo yo yo, balik lagi di channel gua kali ini ya guys ya. Di sini mungkin konten gua ini nggak tahu relevan atau enggak ya. Kan sekarang juga udah banyak AI juga ya. Tapi gue apresiasi buat kalian yang mungkin memang benar-benar mau belajar gitu bagaimana cara membangun sebuah web itu. Tapi ya di sini kita kan bakal em, belajar cara membuat web dengan dasar dulu ya, menggunakan HTML ya. Ini gue entah bakal ditonton banyak orang atau enggak ya, nggak masalah sih. Ini cuman pure gue mau ngajarin ke kalian aja gitu ya. Terutama kalian para mahasiswa-mahasiswa, mahasiswi IT ya, yang mungkin sedang kesusahan gitu untuk mempelajari eh, coding itu ya. Nah, di sini mungkin yang perlu kalian siapkan itu yang pertama Visual Studio Code ya. Di sini berhubung gue udah install ya, kalau yang belum install kalian boleh install di browser kalian ya. Nah, ketika kalian search ini, lalu kalian klik yang paling atas ini, kalian download aja ya sesuai OS kalian. Entah kalian pakai Linux, pakai macOS atau pakai Windows gitu. Di sini kan kalau kalian udah apa pakai Windows gitu, kalian tinggal klik yang sama kayak gue. Cuman kan gue udah install juga ya sebenarnya. Jadi gue nggak perlu install 2 kali ya. Buat kalian yang baru install, kalian tinggal next next aja ya sampai finish gitu ya instalasinya, oke. Kalau udah kalian buka aja VS Code-nya. Dan di sini tampilan awalnya kayak gini ya teman-teman, atau mungkin kalian udah bekas ngoding sebelumnya atau gimana, itu nggak masalah ya. Di sini kalian tinggal buka aja file ya, ini file yang di atas kalian. Sorry gue besarin ya. Nah, ini file yang di kiri atas ya. Lalu kalian pilih yang open folder ya. Nah, ketika udah kalian arahin ke ke folder yang mau kalian buat projectnya ya. Jadi kalian mau project mau bikin project di mana nih gitu kan foldernya gitu. Di sini kan gue udah bikin khusus folder coding ya. Jadi di sini gue juga bikin lagi folder di dalam biar lebih terstruktur gitu. Jadi ini di folder ini gue khusus konten ya misalnya kayak gitu. Nah, di sini saya gue buat folder yaitu dasar web ya misalnya. Kayak gitu ya. Kalau udah buat tinggal klik select folder ya. Oke, kalau udah begini kalian tinggal yang kayak gini nggak usah dihiraukan ya teman-teman. Yang di sini gue cuman password gue nya aja gitu, tapi itu nggak ada masalah sama sekali. Oke, di sini kalian buat folder ya. Buat folder lagi, buat file ya teman-teman. Yang ini buat folder, yang ini buat file. Kita mau buat HTML berarti buat file ya teman-teman. Yang namanya itu index.html ya. Nah, di sini cara cepatnya untuk membuat HTML, struktur HTML-nya yaitu dengan cara kalian ketik tanda seru ya, atau shift klik satu gitu. Kalau udah gini kalian tinggal enter aja. Nah, otomatis si tampilannya bakal kayak gini nih ya. Oke, udah pada sama kayak gini. Oke, lanjut ya lanjut. Di sini kalian harus install dulu ekstensi ya. Di sini yang logonya kayak gini ya teman-teman. Yang ikonnya kayak gitu. Kalian klik lalu kalian search ya di sini misalnya live server ya. Kalian klik yang paling atas ini ya. Klik install ya kalau yang belum install. Ini tuh fungsinya buat ngejalanin codingan kalian ya. Di sini berhubung gue udah install jadi gue nggak perlu nggak perlu install lagi gitu. Ya oke. Buat yang kalian install, kalau yang udah install nih biasanya tampilannya jadi gini disable atau uninstall, berarti itu udah keinstall ya teman-teman. Kalau yang belum keinstall biasanya gini, kalian harus pencet install dulu kayak gitu. Oke. Kalau udah kita balik lagi ke icon file ini dan ini klik X aja. Dan di sini kalian jalanin dulu nih. Ya. Kalian takutnya penasaran hasilnya kayak gimana. Dengan cara kalian klik kanan ya, klik kanan, terus kalian cari open with live server.
Nah, otomatis ngebuka browser kalian. Nah, di sini kosongan putih. Iya, karena kita belum ngoding ya, teman-teman. Oke. Nah, yang ini titelnya itu ganti sama misalnya ini web apa nih? Misalnya web biodata, biodata diri gitu ya misalnya. Nah, titel ini berfungsi untuk munculin di atas ini ya. Aduh, nggak kelihatan. Itu kelihatan nggak sih, guys? Itu yang di atas ini nih. Nah, yang ini nih. Nah, itu. Teks ini bakal muncul di atas ini. Ya, oke. Nah, kayak gitu. Ya, oke. Pastikan nggak ada tipu ya dari penamaan file atau yang lain-lain gitu. Nah, biasanya VS Code kalian itu nggak auto save ya, teman-teman. Jadi, ketika kalian melakukan perubahan misalnya ngoding apa gitu ya, terus kalian harus ctrl s dulu gitu. Nah, berhubung di sini gue udah auto save gitu, caranya gimana? Caranya gini nih, kalian klik icon setting ini, lalu kalian klik setting. Nah, kalian scroll sampai tulisan auto save ya, dan di sini biasanya defaultnya off ya, teman-teman. Di sini kalian ubah aja menjadi after delay. Oke, jadi ini bakal auto save gitu, jadi kalian nggak usah capek-capek ctrls gitu kan. Kalau udah ini tinggal kalian close aja ya. Tinggal tadi di close aja settingannya kalau udah. Oke, di sini kita mau mempelajari tag-tag dulu ya. Kalian kalau ngoding, kalian itu biasanya ngodingnya di dalam body ya. Di dalam body. Ini tuh di dalam body ya, teman-teman. Kalau ini bukan di dalam body, ini di dalam tag pembuka body gitu. Ngerti kan? Ngerti nggak? Ngerti nggak? Ini namanya tag ya, teman-teman. Tag itu ada tag pembuka dan tag penutup. Kalau ya tag pembuka cuman ada buka kurung body tutup kurung. Kalau tag penutup buka kurung slash body tutup kurung, ini tag penutupnya gitu. Dan di dalamnya itu berarti di apa? Di antara tag pembuka dan tag penutup gitu. Jadi di sini di dalam body namanya. Oke. Biasanya kalian itu ngoding itu di dalam tag body ini ya, teman-teman. Nah, misalnya di sini kita pelajari yang namanya tag heading. Ya, heading itu kan apa, kepala. Bukan, heading itu ya nggak salah sih kayaknya, nggak tahu sih ya. Tag heading itu ngebuat judul ya, teman-teman. Biasanya H1 nah itu berarti artinya heading 1, kepala 1 ya. Misalnya di sini nama kalian deh atau nama gua bilang Roza Noval. Di sini hasilnya muncul, oh ini heading 1, oh ini berarti judul ya, judulnya Roza Noval nih. H2 ada nggak, bang? Ada H2. Kita tulis lagi, cobain lagi ya. H2 Roza Noval gitu. Kalian lihat kan perbedaannya apa? H1 gede ukurannya, H2 lebih kecil dari H1. Bener kan? Berarti kan kalau heading 1 atau judul yang ke-1 itu berarti yang paling besar ya, yang paling disorot gitu. Kayak judul buku lah gitu, kalian gede kan hurufnya gitu kan. Nah, si heading ini ada sampai H6 ya, teman-teman. Ada H3, ada H4, sampai H6 lah ya, gitu ya. Berarti kalian udah tahu nih, kalau kalian udah berpikir ya, kalau berarti angkanya semakin kecil berarti semakin gede gitu ya. Kalau angkanya semakin gede semakin kecil, oh ini angka 1 kecil nggak? Kecil kan, tapi itu paling gede gitu. Nah, oh H2 oh lebih gede angkanya daripada 1 gitu, tapi kan hasilnya lebih kecil dari ini. Jadi urutannya dari 1 sampai 6 gitu. 1 paling gede berarti berurutan sampai paling yang kecil gitu. Sampai paling kecil gitu ya. Oke, di sini kalian udah paham kan? Heading itu H1 itu buat judul ya. Kalau kalian butuh judul yang gede berarti kalian pakai H1. Oke. Nah, di sini kita perkenalan dengan P ya. P itu paragraf ya, teman-teman. Paragraf ini biasanya buat deskripsi gitu ya, buat deskripsi singkat atau panjang atau gimana gitu.
Misalnya di sini saya adalah seorang mahasiswa teknik informatika. Nah, gitu ya. Nah, itu berarti pakai paragraf ya, teman-teman, bukan pakai judul. Masa judul sepanjang ini ya? Ini mah deskripsi ya, teman-teman. Deskripsi itu pakai P ya, bukan pakai heading ya. Oke, kalian udah tahu kan caranya? Oh, heading itu berarti buat judul, P itu buat deskripsi kayak gitulah. Nah, oke. Nah, di sini kita hapus saja semuanya ya. Kita bakal ngebuat yang lebih bagus ya. Nah, di sini kalian kan ini tuh web biodata diri ya. Berarti judulnya biodata diri. Kan ada dua ya judulnya. Ini mah titel ya lah. Titel ya. Titel itu judul, tapi ini judul yang secara apa ya? Keseluruhan web ya gitu ya. Kalau di sini berarti judul halaman gitu. Misalnya di sini saya mau H1 bio data diri, biar ada di sini juga di halaman webnya juga gitu ya. Oke. Oh, saya mau ketengahin nih si biodata dirinya biar bagus. Kalian pakai yang namanya center ya, tag center ini ya. Kayak gitu. Kalau kalian beda ya warna codingannya dengan saya itu nggak masalah ya. Soalnya saya pakai teme. Teme ya. Atau tema lah. Teme apaan anjir, teme. Nah, di tengah kan. Oke. Nah, next. Ketika kita udah buat ini, kita mau buat apa lagi nih? Oh, H1 udah ada nih. Berarti kita mau pakai H2 dah. H2 buat nama kita misalnya Rozan Nopal. Nah, di kiri kan. Dan ada ini P. P-nya saya adalah, atau jangan dulu P deh ini. Name dulu ya. Name pakai apa, H2 atau P ya? Menurut kalian, guys. Coba apa ayo. Di sini kan kita belum masuk ke CSS ya. Jadi kita pakai heading itu otomatis udah di boldin gitu. Udah pakai bold ini ya. Udah besar juga gitu. Sebenarnya nama ini tuh pakai P ya, teman-teman. Tapi kalau pakai P kan pada kecil ya tulisannya. Kalau udah pakai CSS mah mendingan pakai P aja ya, teman-teman. Kalau masih belum pakai CSS, kita sementara buat H2 karena mau ngambil bold sama ukurannya gitu. Oke. Saya adalah mahasiswa teknik informatika dan hobi saya ngoding. Alright ya, teman-teman, gini ya. Kita tambahin nim kalian berapa, misalnya ini gue ngacak aja ya, 2 betul lah ya. Nah, gue tuh mau si teks ini tuh tebel gitu ya. Ini kan teksnya biasa aja ya, teman-teman. Gue mau tebelin aja kayak gitu. Kalian pakai yang, sorry ya, gue ngoding sendiri tadi. Di sini kalian pakai namanya B ya. B itu untuk apa? Bold ya, teman-teman. Bold itu tebal ya. Itunya nim saya susah. Nah, gitu ya. Nah, jadi lebih tebal kan. Jadi lebih pekat lah warnanya, lebih hitam ya, lebih tebal gitu ya. Oke. Nah, terus di bawahnya kita mau nambahin media sosial nih. Berarti pakai apa, teman-teman? Pakai A ya. A itu hyperlink ya, teman-teman. Kalian nggak usah terpaku sama istilahnya hyperlink itu apa. Nggak tahu nggak ini. Kalian nggak usah khawatir ya. Jadi si A ini itu berfungsi untuk kalian berpindah halaman atau berpindah apa, web gitu ya. Maksudnya gimana, Bang? Nah, gini, kan biasanya di dalam sebuah web itu ada
halaman lain ya, nggak cuma satu halaman. Misalnya saya mau bikin halaman kontak gitu. Nah, kalau di HTML tuh berarti kalau buat file baru itu berarti buat halaman baru ya, teman-teman. Di sini kita coba ketik kontak.html. Di sini ke halaman kontak gitu. Href. Terus di dalam href itu isinya kontak.html. Berarti ini kan ketika si A ini diklik ya, si ini diklik itu bakal pindah ke kontak HTML. Nah, itu fungsinya href itu buat memindahkan gitu ketika diklik itu lagi ketika diklik itu mau dipindahkan kemana gitu. Kita coba ya, klik tes. Nah, ke kontak udah HTML ya, kalian bisa lihat di sini. Oke, kita coding sedikit dulu dari sini. Ini halaman kontak. Oke. Kalian lihat. Nah, kan ini di halaman kontak kan. Oke, kita kembali ya, kembali. Kalian lihat ini halaman indeks ya. Kita klik ini. Tes pindah halaman kan ke halaman kontak ya, teman-teman. Berarti fungsi href itu untuk berpindah halaman atau berpindah tempat gitu lah. Mau itu pindah halaman atau mau pindah tempat bisa. Apa bedanya pindah halaman sama pindah tempat gitu? Atau pindah web lah, bukan tempat lah ya. Tapi jangan lebih susah dimengerti gitu. Dan ini buat pindah halaman ya, ini mah kan di web yang sama gitu, berarti pindah halaman ya ini. Nah, kita mau pas diklik itu ke IG kita ya, misalnya kita buat lagi A ya, A-nya kita ini kita isi https instagram.com ya, jangan Instagram gua deh gitu ya. Kita di dalam tag A-nya tulis my Instagram. Oke. Oh ya, ini kita pakai BR ya, biar BR itu break ya, teman-teman. Jadi ngebuat barisan baru ya. Di sini kan kalian lihat ya, ini sama ini kan satu jajar ya, sebaris gitu ya. Pakai BR itu biar buat baris baru. Nah, kayak gitu kan. Oke, ngerti kan? BR tuh break. Oh, berarti buat baris baru. Udah berhenti, halamannya itu udah berhenti di sini. Berarti buat baris baru gitu. Kayak gitu ya. Semoga kalian ngerti deh. Gue sadar kok ini tadi agak susah gitu. Oh, sorry. Nama username Instagram gue salah ya. Kita refresh dulu. Klik tes. Nah, kan otomatis pindahkan ke halaman Instagram saya ya, misalnya. Kayak gitu ya, teman-teman. Jadi A itu bisa buat dipakai pindah halaman atau dipakai buat pindah web. Kayak gitu. Sesuai isi dari hrefnya, sesuai linknya gitu, sesuai URL-nya. Oh, ini URL-nya ke Instagram, berarti pindah ke web Instagram gitu. Oh, ini isinya cuman nama filenya, berarti pindah ke halaman lain gitu, bukan pindah website. Oke, di sini mungkin tutorialnya cuman segini dulu ya. Ini makan berapa menit ya? Ini padahal apa? Gue cuman ngoding singkat aja, tapi dengan menjelaskan secara detail itu bisa memakan banyak waktu ya. Tapi di sini saya yakin lah kalian udah pada ngerti lah ya, dengan penjelasan yang menurut gue ini udah mudah kok ya. Kalau kalian masih nggak ngerti, kalian coba-coba sendiri deh. Ganti ini, ganti itu, ganti ini, ganti itu. Jadi biar lebih ngerti ya. Nah, kalau yang biru-biru ini kalian nggak usah perhatiinnya, itu dari ekstensi gua sendiri ya. Ekstensi VS Code gua. Di sini juga ada tanda warning gini, itu nggak usah kalian khawatirin. Kalau kalian nggak ada juga itu bagus ya, kayak gitu. Oke, di sini aja tutorial kali ini. Mungkin nanti gue bakal bikin part selanjutnya ya. Oke, bye bye.